Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan video kali ini akan ada dua hal yang ingin saya bahas. Pertama, untuk KPM penerima PKH maupun BPNT baru yang tidak memiliki KKS, karena sebelumnya bantuannya ini di tahap keempat tahun 2022 disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan juga ada KPM yang sudah memiliki KKS. Keduanya ini sudah mengecek di menu cek bansos dan ternyata tertulis keterangan untuk PKH maupun BPNT-nya ini sudah proses Himbara atau PT Pos untuk Januari hingga Maret tahun 2023. Apakah nantinya bantuannya akan bisa cair ataukah akan dialihkan melalui PT Pos Indonesia? Bagi Anda yang memiliki permasalahan yang sama, silakan Anda cek video ini, tonton hingga tuntas agar Anda tidak gagal paham. Sebelum saya membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif di kolom komentar, lalu aktif membagikan video-video dari channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda. Support dari Anda ini sangat berarti bagi saya karena support tersebut merupakan spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi kepada Anda. Oke, kita di channel Inspirasi Oktara sifatnya adalah sharing information karena nantinya keputusan apapun, keputusan final terkait dengan penentuan kebijakan dan lain sebagainya ini kembali lagi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi. Terkait dengan pertanyaan dari subscriber dari channel Inspirasi Oktara ya, ada yang bertanya, KPM tersebut ini tidak memiliki KKS karena memang sebelumnya mereka ini adalah penerima PKH atau BPNT yang baru yang bantuannya ini masuk secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan tentu banyak yang sekali yang mengalami ya, belum pernah memperoleh PKH maupun BPNT, ternyata di akhir tahun 2022 mereka memperoleh undangan dari PT Pos Indonesia dan akhirnya mencairkan bantuannya. Dan juga ada yang memiliki KKS dan sampai sekarang belum cair juga ya. Meskipun dicek bansos ini sudah statusnya proses ya, Januari hingga Maret 2023 proses Himbara atau PT Pos Indonesia. Dua pertanyaan yang menarik dari dua KPM yang mengalami permasalahan yang sama ini. Dari yang tidak memiliki KKS ini bertanya ya, apakah ini nantinya akan cair di pos kembali atau bagaimana? Karena ketika dicek di aplikasi 6NG melalui operator DTKS ada keterangan burekol atau buka rekening kolektif. Nah, lalu yang KKS-nya tadi sudah ada tapi belum cair hingga saat ini dan keterangan cek bansosnya sudah update. Apakah ini nantinya akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia ketika dicek di KKS ini, Zong? Oke, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Yang pertama, untuk KPM baru yang tahun 2022 ini memperoleh bantuan PKH maupun BPNT yang dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Memang status keterangan ketika dicek di DTKS ya di menu 6NG ada yang bertuliskan proses burekol atau proses untuk buka rekening kolektif. Maksudnya apa? Proses burekol ini nantinya ke depan ketika ada keterangan buka rekening kolektif, maka bagi KPM yang tidak memiliki KKS sebelumnya, ini nantinya akan memperoleh keterangan dari Dinas Sosial dan Dinas Sosial akan merekomendasikan nama-nama KPM yang bersangkutan ini untuk dibuatkan rekening atau dibukakan proses pembukaan rekening melalui bank penyalur di daerah tersebut, misalkan kabupaten atau kota. Misalkan untuk penerima PKH mayoritas di Kabupaten A, ini dikeluarkan oleh BNI KKS-nya. Maka KPM yang belum memiliki KKS dan keterangannya sudah jelas untuk proses Himbara atau PT Pos di Januari hingga Maret tahun 2023, maka otomatis KPM tersebut ini harus menunggu arahan dari Dinas Sosial nantinya ketika sudah ada rekomendasi dari Dinas Sosial untuk bank agar membuatkan rekening untuk KPM tersebut, maka KPM ini biasanya akan dihubungi melalui pendamping sosialnya masing-masing. Itu yang pertama. Lalu, kemungkinan yang kedua, sama seperti permasalahan untuk KPM saya ya, dampingan saya yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh Bank BTN. Ketika mereka KKS-nya dikeluarkan oleh BTN dan BTN ternyata tidak disebutkan di dalam surat resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lembaga penyalur, maka secara otomatis untuk KPM yang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN, kemungkinannya ada dua ya, buka rekening kolektif lagi untuk Himbara yang lain, misalkan BRI atau BNI, ya perpindahan bank lah ya dari BTN ke Himbara yang lain. Yang kedua adalah diambil alih oleh PT Pos Indonesia.
Dan yang terjadi di daerah dampingan saya, mulai hari ini sudah ada penyaluran ya untuk kecamatan pertama. Nah, yang terjadi adalah bahwa untuk yang KPM saya tadi ya, yang KKS-nya diterbitkan oleh BDN, ternyata tidak melalui proses burekol. Untuk mempercepat penyaluran, maka PT Pos Indonesia langsung yang mengambil alih. Sehingga bagi KPM yang KKS-nya dikeluarkan oleh BDN, saat ini bantuannya ini langsung diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan KPM yang KKS-nya baru tadi, yang tidak punya KKS maksud saya, dan tentunya ini menunggu kira-kira apakah bantuannya ini akan zonk atau tidak. Yang jelas kita sama-sama menunggu arahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Solusinya ada dua yang sudah terjadi. Anda menunggu proses burekol, yaitu menunggu dari Dinas Sosial setempat untuk rekomendasi bahwa Anda ini bantuannya harus segera dicairkan dengan cara membuka rekening baru, atau yang kedua nantinya akan diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Seperti itu. Nah, ini untuk kepastiannya kita sama-sama menunggu sampai proses reguler ya, baik itu yang melalui KKS sudah cair semua maupun yang melalui PT Pos sudah cair semua. Biasanya seperti itu. Nah, ada kemungkinan bagi KPM yang belum memiliki KKS, ini bisa jadi kemungkinan besar Anda akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia kembali. Alasannya untuk mempercepat, biasanya untuk mempercepat penyaluran bantuan. Karena ketika dicek status Anda 6NG Anda ini sudah layak untuk menerima di periode Januari hingga Maret tahun 2023, secara otomatis untuk mempermudah rekonsiliasi yang dilakukan oleh lembaga bayar dengan Kementerian Sosial, ini biasanya akan diambil alih oleh PT Pos untuk mempercepat penyaluran. Dan juga ini bisa menjawab pertanyaan dari KPM yang sudah memiliki KKS, tetapi ketika dicek saldonya semuanya masih kosong, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, pertanyaan saya, jika Anda misalkan sudah memiliki KKS dan juga keterangannya sudah update di Januari hingga Maret tahun 2023, Anda harus mengecek juga di operator DTKS, apakah ada masalah di situ. Jika misalkan semuanya lancar, Anda ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial, tetapi bantuan Anda juga belum masuk, nantinya ada kemungkinan yang pertama, bantuan Anda akan bertahap masuknya melalui KKS, atau nantinya di injury time ya, di masa akhir bantuan Anda ini akan diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk solusi yang kedua, biasanya untuk mempercepat penyerapan bantuan, untuk mempercepat rekonsiliasi, maka PT Pos Indonesia yang akan mengambil alih untuk penyaluran bantuan. Ini memiliki realitas yang bagus tentunya. Ini ada hubungannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial kita di awal-awal ketika pers ya, sudah saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya bahwa ketika bantuan yang masuk di KKS ini belum diambil selang beberapa waktu, maka secara otomatis bantuan tersebut akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Seperti itu. Sekali lagi, ketika misalkan bantuan sudah masuk di KKS, tetapi dalam jangka waktu tertentu KPM belum juga mentransaksikan hal tersebut, maka secara otomatis untuk mempermudah rekonsiliasi, PT Pos akan mengambil alih. Termasuk bagi Anda yang saldonya belum masuk, tetapi di data ini sudah sangat valid Anda sebagai calon penerima ya, dengan cara memastikan jangan hanya dicek bansos, tapi pastikan juga di menu 6NG yang ada di operator DTKS maupun pendamping sosial Anda. Jika sudah valid ya, baik yang sudah memiliki KKS maupun yang belum memiliki KKS, sama-sama sudah valid datanya calon penerima, maka otomatis Anda tinggal berdoa saja semoga memang segera dicairkan bantuan Anda, dan kemungkinan besar bantuan tersebut akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyerapan anggaran atau proses penyaluran bantuan, dan juga mempercepat proses rekonsiliasi antara lembaga bayar dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, bagaimana penjelasan saya? Semoga bisa menjawab ya. Yang jelas terus berdoa semoga segera ada kejelasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kira-kira KPM yang bantuannya belum cair dan ini valid sebagai calon penerima, ini mau diarahkan kemana? Tapi biasanya ini langsung diambil alih oleh PT Pos Indonesia sebagai solusi akhir untuk mempercepat penyerapan anggaran. Seperti yang telah terjadi di kabupaten tempat dampingan saya. Seperti itu ya. Jadi yang KKS-nya, sekali lagi KKS-nya dikeluarkan oleh BTN, karena BTN sudah tidak menyalurkan bansos, maka untuk mempercepat penyaluran, KPM sedampingan saya ini tidak dibukakan rekening kolektif lagi, tapi langsung diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Ya, semoga saja saya berharap untuk yang belum memiliki KKS maupun yang sudah memiliki KKS, tapi masih
belum cair bantuannya, semoga saja di waktu dekat akan ada SP2D susulan, nama-nama yang muncul yang sebelumnya cair lancar. Semoga saja akan ada nama baru muncul melalui PT Pos Indonesia untuk disampaikan undangannya kepada KPM yang bersangkutan. Semoga saja. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini jelas untuk membantu mencari jawaban atas apa yang Anda tanyakan tentunya. Terima kasih atas segala perhatian Anda, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan bagi Anda yang menjalankannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.